Kita akan menerima pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita tak hanya mendengarkan firman namun juga menghayatinya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya sumber dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon urat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambilkan dari kesaksian Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 18 sampai 23 yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan
atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman itu, menaruhnya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tema kita seperti yang saya bacakan di depan, hidupku adalah tempat persemaian subur. Hidupku adalah tempat persemaian subur. Saudara, keren mana naik sepeda harga 10 juta dengan harga 700.000? Saya belum pernah mencoba naik sepeda yang harganya 10 juta. Tapi kira-kira keren mana sepeda harganya 10 juta dan 700.000? Atau keren mana makan di angkringan atau makan di restoran mewah? Bajunya harus rapi, ambil nasi diambilkan, pelayanannya luar biasa. Keren mana? Keren mana khotbah atau ibadah di gereja yang besar atau gereja yang kecil? Mimbarnya terbuat dari kayu jati tua, ukirnya begitu rapi, gedungnya besar dan megah, ber-AC pula, peralatan musiknya luar biasa mahal. Keren mana? Silakan jawab dalam hati, saudara. Tetapi catatannya adalah, kadangkala kita lalai dan mengalami pembelokan dari tujuan yang semestinya, sehingga tentang keren dan tidak keren, tentang baik dan tidak baik diukur dari kulitnya belaka, menghilangkan isinya. Casingnya saja yang dipikirkan, tetapi softwarenya, sesuatu yang di dalam, tidak begitu dipentingkan. Mari perhatikan bacaan kita. Saya tidak hendak mengajak kita merenungkan tanah subur itu kayak apa, tanah yang banyak batunya seperti apa, ada durinya. Saya kira jemaat sudah tahu tentang itu. Tapi saya mengajak sesuatu yang sederhana. Kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Catatan yang pertama, saya punya 2 catatan saja, saudara. Catatan yang pertama, Tuhan Yesus menyampaikan firman ada di tempat mana. Sesungguhnya Kristus sudah berada di dalam rumah, suatu tempat yang lebih layak untuk menyampaikan firman. Ada tempat duduknya, ada pasogatannya, ada macam-macam ubur rampingnya, cocok untuk sebuah perjumpaan. Tetapi Tuhan Yesus lebih memilih keluar dari rumah itu dan menuju ke tepi danau. Mengapa? Karena Kristus tahu yang hadir begitu banyak. Rumah yang ideal itu tak cocok untuk menampung orang yang begitu banyak. Akhirnya Kristus pergi keluar dari rumah menuju ke danau. Sayang sekali, saudara. Mestinya pengkhotbah sekelas Kristus lebih layak mendapatkan tempat terluas, tempat termewah, tempat ternyaman, setidaknya sekelas gedung teater Romawi yang namanya Kolosium. Tapi itu pikiran kita. Kristus lebih memilih tempat
tempat yang berbeda dengan yang apa kita bayangkan, dan menjadi alat untuk mengingatkan kita bahwa Kristus sedang merendahkan dirinya, menyangkal diri dari semua kehormatan yang layak diberikan kepadanya. Melalui ini Kristus mengajar kepada kita bahwa hal lahiriah yang berkaitan dengan ibadah, janganlah hati kita menginginkan kulitnya saja, kemegahannya, melainkan nikmatilah apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, perahu adalah mimbarnya. Bukan mimbar yang megah dan kokoh, tidak terbuat dari kayu jati atau kayu apapun yang begitu agung. Saudara, apakah Anda pernah berdiri di atas perahu? Bukan kapal persiar ya, perahu. Susah untuk menjaga keseimbangan berdiri ataupun duduk di atas perahu. Susah untuk stabil. Tetapi segala kesusahan bukanlah rintangan bagi Kristus untuk menyampaikan firman-Nya. Baginya semua tempat sama saja. Melalui ini pula kita diajar agar jangan lemah dan malu memberitakan firman meski tempat itu tak nyaman, tak layak, bahkan mungkin hina. Orang-orang yang mengikuti Kristus dan menyadari dan menghayati dua catatan di atas adalah mereka yang memiliki hati yang subur, tanah yang subur. Persemaian terjadi, pertumbuhan berlangsung, benih itu kemudian tumbuh dan memberikan buah-buah yang lebat. Mengapa? Karena firman tertanam tidak pada pinggirnya saja, tidak pada kulit luarnya saja, tapi masuk di dalam hatinya. Mari kita meneliti hati kita masing-masing. Sudahkah kita menyiapkan hati kita menerima biji firman dari Allah? Hati, bukan hanya kulitnya. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anakku yang terkasih, banyak yang bertanya, kapan boleh beribadah di gereja, Pak? Ini udah kangen sih. Tentu pertanyaan dan kekangenan itu wajar. Tetapi yang utama bukan soal ke gerejanya, saudara, tetapi soal perjumpaan dengan Kristus. Lihat, meskipun di tepi danau bukan kolosium, meskipun bermimbarkan perahu bukan podium, Kristus tetap menyelenggarakan perjumpaan antara Dia dengan umat, dan firman bisa ditransfer dengan baik. Kini, meskipun ibadah kita tidak di gereja, melainkan di rumah, mestinya itu bukan penghalang bagi Kristus untuk menyampaikan firman-Nya. Apakah kita menyadari ini, saudara? Kristus hadir dan berjumpa dengan kita di rumah kita masing-masing. Persoalannya adalah, apakah kita menyadari hidupku adalah tempat persemaian yang subur? Mari kita hayati firman ini. Jangan hanya menghayati kulitnya, tetapi harusnya intinya di dalam kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan dalam keterbatasan kami di tengah-tengah pandemi. Namun keterbatasan tempat untuk beribadah bukanlah halangan bagi kami untuk berjumpa denganmu. Namun biarkanlah kami saat ini belajar seperti Engkau, meskipun di perahu, meskipun di tepi danau, namun tetap melakukan perayaan perjumpaan. Ajari kami lebih dalam lagi ya Tuhan, menjadi tanah yang subur untuk persemaian firman. Tak hanya memandang kulitnya, melainkan hati
yang utama, karena Tuhan hadir di dalam hati kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan bersedia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.